Oke, kita akan mau coba bareng Exit 269. Ini di rumahnya Sojiwo. Ada Jiong Nuna. Kemudian Sojiwonya keluar. Senang sekali ya. Kok tiba-tiba ada di sini gitu ya. Kebetulan aku sedang ada di sini, kata Jiong. Wah, kebetulan sekali ya. Aku juga sedang memikirkan Nona Jiong gitu. Terus kemarin aku dengar Nona mengalahkan top 50 dunia. Berarti Nona ini kuat ya, masuk dalam jajaran top 50, bisa mengalahkan top 50 gitu. Terus dia jawabnya, aku beruntung karena mereka meremehkanku dulu, jadi mereka agak nggak siap gitu ya. Jadi terkejut mereka. Jadi kalau misalkan tidak terlalu jauh gapnya gitu ya, jadi ya jauh gapnya, mungkin kamu juga tidak dalam pertarungan tidak seharusnya menganggap enteng gitu ya. Nah, jadi tapi ini Sojiwo-nya bangga dan senang banget gitu ya. Nampak banget ekspresinya ya. Kayaknya si Jiongnya malah malu sendiri kayaknya. Jadi sebenarnya tahu kalau Jiong itu kuat, tapi ternyata sangat kuat gitu, tidak sadar tidak percaya kalau ternyata Jiongnya sekuat ini gitu. Jadi dia bangga ya, Jiongnya malu ya. Kemudian kira-kira setelah ini apa yang akan terjadi di kita gitu ya, dampaknya terhadap pertarungan kemarin. Apakah nanti bisanya malah jadi mengundang konflik dengan para top 10 gitu ya. Tapi Jiong sudah mengirimkan surat resmi ke para top 10 yang terkait kejadian yang sebelumnya, pertarungan kemarin, tapi belum ada respon dari para top 10 tersebut. Kemudian Jiwo agak khawatir ya kalau misalkan nanti tiba-tiba yang para top 10 itu akan turun tangan gitu ya. Juga Jion juga berpikir juga ini berarti flashback mungkin ya, atau sebelumnya flashback mungkin beberapa waktu lalu atau beberapa jam yang lalu ya. Ini ada lagi pertemuan online ya, dengan para petinggi yang ada di Korea ya. Salah satunya ini mantan terkuat di Korea ini yang sudah pensiun, ngomong juga kalau misalkan tidak ada respon dari mereka itu, berarti kemungkinan mereka tidak akan diam saja gitu ya, akan bertindak. Ini juga tim ketua dari asosiasi pusing ya dengan kejadian tersebut. Jiong juga nggak komentar apapun. Sini ada yang ngomong, ini siapa yang ngomong ya, berarti jadi mereka bertiga ini berdiskusi bahwasanya ini sepertinya saatnya sudah tepat ya kalau mereka tim Korea ini, para player Korea ini tidak akan bersembunyi lagi dari dunia gitu ya. Itu berarti benar tadi lagi flashback pertemuan Jiong dengan para petinggi tadi ya, senior tadi.
lagi ngelamun, jadi Sojiwo membuyarkan lamunannya. Terus Jiong mengatakan bahwasanya tidak apa-apa ya, kalau jangan terlalu khawatir ya. Ya sepertinya top 10 itu tidak akan sekarang ini tidak akan bertindak gitu, mungkin sedang perlu merundingkan sesuatu gitu. Jadi sebenarnya selain Andre yang sempat menyerang akademi beberapa waktu yang lalu, sebelumnya pun belum pernah ada top 10 yang bertindak atau turun tangan sendiri gitu selama ini. Mungkin itu salah satu tindakan buat buat keamanan mereka sendiri ya. Jadi untuk sementara waktu Jiong ngomong ke Jiwo supaya tidak terlalu khawatir. Nah, si Jiwonya dikasih tahu itu langsung seneng ya, agak tenang gitu ya. Tapi sepertinya ekspresi dari Jiong tidak bisa disembunyikan ya, tetap punya kepikiran gitu ya. Oke, ini mereka mau kemana nih? Oh, ini kembali ke basementnya rumah Sojiwo ya. Ini si Kaiden ngomong kalau nya tidak akan diam saja ya, dia tidak akan diam saja, maksudnya top 10 itu. Terus, kemudian dengan polosnya ya si Sojiwo ya, apakah benar seperti itu gitu ya. Jadi kata Kaiden ini, kenapa top 10 tidak bertindak, mungkin selama ini tidak ada seorang pun yang mengganggu atau mengacau, membuat keributan atau memberikan masalah kepada mereka gitu. Nah, beda dengan waktu yang sekarang ini. Jadi mereka kalau terusik, kemungkinan ada kemungkinan kalau top 10 itu juga akan bertindak. Tapi kalau selama tidak diusik ya, top 10 selama ini diam-diam saja ya, di balik layar begitu. Tetapi terus Jiwo nanya, tapi kan Kaiden selama ini suka cari gara-gara ya, ribut dengan mereka beberapa kali. Terus, ya, si Kaiden tertusuk ya, tertohok ya. Tapi walaupun begitu, kan kemarin anggotanya atau muridnya yang top 50 dan top 100 kan kalah ya. Jadi pasti ini sebuah pukulan yang besar buat dia gitu ya, buat dia. Jadi mungkin tidak akan gegabah atau perlu perencanaan ya, bertindak dengan hati-hati lagi mungkin. Jadi walaupun sebenarnya mungkin tidak ingin bertindak gitu, tapi nggak mungkin juga kalau hal seperti ini, kejadian seperti ini akan dibiarkan saja atau tidak dianggap gitu. Pasti tetap akan ada dampaknya, akan ada tindakan yang akan dilakukan. Kemudian Sojiwo tetap berpikir lagi, oh ya ternyata sepertinya tidak bisa tenang begitu saja ya, tetap khawatir. Ini Kaiden masih dalam proses penyembuhan ya. Ini dari flashbacknya kemarin. Jadi ini ngomong tentang Jiong yang bisa ngalahin top 50 dan top 100. Jadi kemungkinan kalau top 50 dan top 100 saja gagal ya menjalankan misi, kemungkinan akan dikirimkan lagi ya
para orang-orang yang mungkin lebih kompeten gitu ya, atau lebih kuat. Jadi ada kemungkinan ya bahwa Astra sendiri yang mungkin akan bertindak ya, bisa jadi gitu. Nah kalau Astra sendiri yang bertindak ya pasti lebih bahaya lagi ya, jadinya lebih khawatir lah ya Sojiwo juga, karena mungkin ini kali pertama ya Korea akan berhadapan dengan top 10 gitu ya, top 10 ya, karena selama ini kan Korea kan bersembunyi di pemberitaan dunia, dari sorotan dunia. Terus ini gimana lagi nih? Oh ini masih di rumah juga ya, lagi ngasih makan kucing-kucingnya, lagi rebutan makan karena minta makan ini. Oh Karten ternyata yang ngasih makan. Karten lagi bersantai-santai ya. Terus ada yang manggil, oh si Sojiwon manggil, mau nanyain gimana keadaannya gitu ya. Terus dia gantian heran, nanyain kenapa nanyain gitu ya. Kan kemarin Karten kan ngelawan musuh yang cukup kuat gitu ya. Terus dia dijawab, aku memang aku sudah sembuh total ya, dan aku tidak mendapatkan sedikit pun luka-luka yang besar berat gitu ya. Dia dengan sombongnya ya, dengan namanya bangganya ngomong kalau dia cuma menggunakan kekuatannya sedikit sekali ya, kayak gitu ya. Sojiwo semakin merasa terkesima ya dengan orang-orang top player, top ranker yang ada di sekitarnya ini, Karten sama Kaden ya. Wah sungguh mantap kayak Karten ya. Tetapi yang lebih penting, kamu duduklah di bawah ini, suruh duduk di depannya Karten. Terus si Sojiwo bingung suruh ngapain ya. Oh jadi mau dicek sama Karten kondisi tubuhnya, tapi Sojiwo bingung kan dia nggak punya luka-luka ya. Oh dia jadi Karten mau ngecek kondisi core-nya Sojiwo yang dulu pernah rusak ya. Jadi Karten yang memang udah disembuhkan dengan total, tapi cuma mau ngecek dulu kalau ada terjadi sesuatu gitu. Oke, dipegangnya Sojiwo, suruh merem dan tidur. Oke, dipegang. Jadi komentarnya bahwasanya Sojiwo sudah baikan ya, sudah improve ya dengan cepat. Jadi tetapi walaupun begitu tidak cukup kuat ketika menghadapi lawan-lawan yang kuat gitu ya. Jadi Sojiwo tetap harus hati-hati, karena kalau ingin tetap hidup ya, tetap baik-baik saja, harus lebih kuat lagi gitu, karena banyak orang-orang yang lebih kuat darinya. Dinasehati ya sama Karten ya. Dan oh ternyata dia dipinjami kekuatan oleh Karten ya. Wah ini mantap ya. Jadi Karten ngasih kekuatan ke Sojiwo, jadi disuruh diingat-ingat gerakan dari kekuatannya ini. Jadi mungkin dikasih teknik ya, penyembuhan mungkin ya, dan Sojiwo suruh mengingat-ingat bagaimana dengan merasakan sensasinya ini. Kaget ya Sojiwo ya, ada rasa apa gitu ya. Tiba-tiba pergerakan dari kekuatannya berubah gitu ya.
Terus dijawab, ketika kamu terluka, ini akan bisa membantumu untuk menyembuhkan diri. Oh, jadi benar, diajarkan teknik untuk menyembuhkan diri sama Kartini langsung ya, pakai force control ya. Jadi ini force controlnya dari Kartini diajarkan ke Sujiwo. Mantap ya. Ini adalah hal-hal yang sangat jarang, sangat langka ya, rahasia masing-masing orang ya, tapi diajarkan kepada Sujiwo. Tapi ini teknik ini tidak bisa untuk menyembuhkan orang lain, jadi untuk menyembuhkan diri sendiri saja. Sujiwo kaget ya, tapi dengan nurut jawab iya, siap gitu ya. Kemudian disuruhnya oleh Katen, Sujiwo mencoba tekniknya. Tangannya dilepasin, Sujiwo konsentrasi. Bangga ya si Katen, bangga dengan Sujiwo ya, sama kayak Kaiden dulu ya. Jadi waktu diajari Kaiden pun juga Sujiwo cepat nangkapnya ya. Jadi ini pun Katen juga kayaknya merasakan hal yang sama ketika mengajarkan sesuatu kayak Sujiwo, terus bangga bahwasanya langsung paham atau langsung bisa gitu. Sujiwo udah konsentrasi, terus mengucapkan ya, bersyukur ya, mengucapkan gratitude-nya ya, terima kasihnya kepada Karten ya, karena ini bukan hal yang acak-acak ya. Tapi Karten kayak gitu juga ikut puas, ikut bangga ya. Cuma ya kembali lagi dengan karakternya, dengan sombong ya. Jadi karena kamu seperti orang yang gak jelas gitu ya, karena sering bertingkah seperti orang yang asal-asalan gitu ya. Jadi mungkin ini yang diajarkannya. Inilah salah satu cara untuk menjaga diri gitu ya. Karena sepertinya karakter Sujiwo ini siap selalu dapat bahaya, selalu mengundang bahaya gitu. Jadi Sujiwo pun juga cuma cengengesan aja. Tapi ini kayaknya Karten menganggapnya serius gitu ya. Oke, ini si Karten turun ke bawah ke basement melihat si Kaiden, nanyain gimana keadaan tubuhnya. Kaiden ngomong ini udah lebih baik kan ya. Kemudian dia komentar kalau Kaiden kemarin melawan Andre dengan kondisi seperti itu, dan syukur sekali nggak sampai mati ya, karena mungkin menurut KT ini mungkin terlalu gegabah ya si Kaiden melawan si Andre kemarin. Ya gegabahnya karena Kaiden bertarungnya dengan jarak dekat ya, padahal selama ini dia tipikanya kan jarak jauh ya. Di komentari kayak gitu ya, tertohok lagi. Well, baik. Jadi Kaiden pun juga mengaku ya bahwasanya kalau sebenarnya dia niatnya ingin masih tahu Sujiwo, ngajari Sujiwo langsung ya, mempraktekannya langsung, tapi sebenarnya menurut dia juga itu adalah tindakan yang gegabah ya, yang bodoh ya. Ini si Karten sebenarnya juga ikut perhatian juga ya gitu, ngomong dengan cool ya, supaya segera bisa sembuh. Ini si Kaiden ini lihat gelagatnya dengan perilakunya tadi, malah jadi tanda tanya ya, tiba-tiba kok begitu ya, kayak ada sesuatu hal yang disembunyikan. Itu juga tiba-tiba ngajari Sujiwo.
Jangan-jangan ada sesuatu hal yang ingin dilakukan oleh Karten, atau Karten kayaknya mau pergi mungkin ya, ada sesuatu hal yang mau diurus dia, kayak seperti tindakan untuk selamat tinggal gitu. Berpisah. Oh ya kan Karten, oh nggak ada kan, bener, dari gelagatnya tadi kelihatan kalau Karten ini nggak seperti biasanya ya. Ini si juga nyari-nyari Karten kemana, ke seisi rumah nggak ada. Udah ganti adegan lagi, ini di mana sih, sebuah kastil ya, istana. Ini si Astra ini lagi duduk bertapa ya, ini anggotanya setelah dipanggil. Si Astra ini juga ngomong ya sama ini muridnya nih, kalau jangan manggil aku selama aku tidak memanggil gitu ya, tidak ada perlu gitu. Terus ini ngomong kalau ini sangat penting. Oh ternyata si Karten yang datang ya ke istananya ya, ke kediamannya ya. Baru akhirnya ini tertarik ya, bergerak gitu ya, karena Karten yang datang. Mantap ya di 269 nih. Oke, kita akan lihat lagi di selanjutnya.